Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya dikagetkan dalam suatu video seorang mualaf gadungan, gitu ya. Seorang mualaf gadungan. Jadi kenapa beberapa kali saya memunculkan suatu video-video tentang edukasi, tentang perbedaan-perbedaan. Sebenarnya video ini tidak hanya dikhususkan bagi orang Kristen saja, tapi video ini bisa ditonton oleh seluruh orang-orang beragama lain. Kenapa? Karena ini bisa menjadi suatu perbandingan ya, supaya kita tidak tersesat. Jangan salah tanggap, jangan salah menilai, jangan menyamakan. Oh, ini ternyata agama ini seperti ini. Nah, itulah maksud saya kenapa saya sering memberikan suatu edukasi-edukasi. Nah, hari ini dikagetkan dalam dunia maya, yaitu tentang seorang ustadz mengaku dirinya pernah ketua MKI, ya, ayahnya seorang kardinal. Nah, tertawa guys. Oke, coba kita lihat cuplikannya. Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar. Oke, teman-teman sudah menonton video ini mungkin sudah menonton video ini di beberapa tayangan-tayangan. Yang paling lucu ialah dia mengaku dirinya seorang mualaf. Dia seorang mualaf. Bahkan dia berkata dia seorang anak kardinal. Teman-teman semuanya, dalam agama Katolik, seorang kardinal itu bukan orang yang sembarangan. Seorang kardinal itu adalah orang yang terpilih. Saya mencoba mencari arti kardinal. Nah, kardinal adalah pejabat senior dalam gereja Katolik, berada di bawah paus dan ditunjuk langsung oleh paus sebagai anggota dewan kardinal. Tugas para kardinal adalah menghadiri rapat dalam dewan suci dan siap sedia untuk hadir baik secara pribadi maupun bersama-sama kapanpun
ketika Sri Paus membutuhkan nasihat mereka. Jadi orang-orang kardinal itu adalah orang-orang yang sangat penting, dan mereka, asal tahu ya, orang kardinal tidak menikah. Ya, orang kardinal ataupun orang yang bertugas sebagai kardinal itu tidak menikah. Nah, teman-teman muslim nih, teman-teman non-Kristen nih, agama apapun, tolong perhatikan supaya kita jangan mau ditipu, jangan mau dibohongi yang namanya mualaf karena dia pintar bicara. Jadi kita harus memiliki pengetahuan dulu tentang satu agama sehingga kita bisa membandingkan apakah yang dia sampaikan itu benar. Ini banyak sekali jemaah yang tertipu. Kalau saya katakan mungkin ada pun orang Kristen yang mualaf, hati-hati, jangan langsung percaya. Karena kemungkinan dia bisa berbohong untuk mengelabui Anda. Siapakah sebenarnya dia? Dia sebenarnya bernama Djoko Subandi. Lahir di Kudus 4 Juli 1977. Dia berkata dia memiliki ibu kandung seorang evangelis bernama Maria Laura STH. Sebenarnya dia ini memiliki ibu yang namanya Surahma. Jadi hati-hati ya guys ya, hati-hati. Penonton-penonton muslim, hati-hati. Dia ini adalah ustadz gadungan. Jangan mau dibohongin. Dia ini seorang pembohong. Dia saja tidak mengakui ibunya seorang Surahma. Tidak mengakui. Saya juga mencari seorang, namanya seorang, apa itu? Ayahnya seorang, master teologi. Tidak ada nama itu. Ya, tidak ada nama itu. Jadi dia betul-betul membohongi masyarakat Indonesia. Ini YouTube harus bisa memperhatikan orang-orang ini, karena orang-orang ini membuat kegaduhan, memberikan suatu berita-berita kebohongan. Dia mengaku bernama Ignatius Yohanes, gelar baptis. Nah, kalau di Katolik Ignatius ya Ignatius, Yohanes ya Yohanes. Dia mengaku sebagai anak kardinal, padahal kardinal tidak menikah dan tidak pula memiliki anak. Dia mengaku lulusan Undip tahun 2000 dengan gelar insinyur, padahal gelar insinyur itu sudah diganti sejak tahun 1993. Dia mengaku Katolik tapi bergelar STH. Gelar STH itu hanya didapat pada lulusan-lulusan Kristen Protestan. Jadi teman-teman bisa belajar bahwa Katolik adalah Katolik, Kristen Protestan adalah Kristen Protestan. Kalau teman-teman bisa mengikuti gaya bicaranya, bahwa dia sangat fasih sebenarnya membaca Al-Quran. Terlihat sekali dia fasih. Jadi hati-hati bagi teman-teman semuanya. Belajar itu sangat penting. Membaca itu sangat penting. Kita tidak harus mempelajari dalam satu agama saja, tapi kita bisa mempelajari banyak agama, bukan untuk sebenarnya menjelekkan, tapi memperbandingkan supaya ketika ada orang yang mengaku-ngaku dia mualaf, tapi cara penyampaian ataupun informasi yang disampaikan tidak benar, disitulah kita tegas berkata bahwa dia adalah bisa pendeta gadungan, bisa ustadz gadungan, ataupun tokoh-tokoh agama gadungan yang hanya untuk mencari keuntungan. Hati-hati, mencari keuntungan ataupun mencari popularitas. Jadi hati-hati teman-teman. Pertambahkan pengetahuan kita. Belajarlah banyak. Baca buku-buku. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya pelajari agama saya. Saya pelajari juga agama-agama yang lain. Supaya apa? Supaya saya memiliki pengetahuan yang benar. Saya tidak langsung menerima orang lain. Saya uji dulu dia dalam pengetahuan. Jadi, be smart. Coba kita berpikir jernih supaya kita tidak dibohongi. Hati-hati dengan ustadz ini. Dia pembohong.